Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus sarafi wal ihtiram. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'innya, dan kepada kita semua. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana kabar ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. Tidak terasa kita sudah di akhir bulan Syawal 1445 Hijriah. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan di akhir bulan Syawal ini Allah Subhanahu wa taala terus senantiasa memberikan rahmat dan ampunan kepada kita semua. Dan semoga kelak kita bisa masuk bulan hurum, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan Al-Muharram. Itu bisa kita menjalani bulan-bulan hurum itu dengan peribadahan yang maksimal kepada Allah. Ibu-ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, ja'alanallahu minal a'idin wal faizin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah kita semua, puasa kita semua, dan semoga kita termasuk orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini 60 menit ke depan kita akan membahas tentang fungsi doa orang tua untuk anak dan keturunannya. Gitu ya. Karena di sini kan orang tua semua ya. Dan anak juga ya. Anak dari orang tuanya. Baik. Dan ini sebagai pendahuluan, doa dalam Islam itu memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu bentuk ibadah yang mendekatkan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat penting. Karena doa itu menjadi salah satu bentuk ibadah yang akan mendekatkan seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk di dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an menyajikan doa tidak hanya sebagai permohonan, tidak hanya sebagai seruan kepada Allah, tetapi sebagai ekspresi total ketergantungan manusia kepada siapa? Penciptanya. Jadi bukan hanya memohon, menyeru, tetapi bentuk ekspresi total ketergantungan kita sebagai seorang manusia kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surah Ghafir ayat ke-60 di sini waqala rabbukum, dan Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan aku perkenankan bagimu. Jadi berdoalah
kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Ya, jadi ud'uni astajib lakum. Astajib lakum. Innal ladzina yastakbirun, ya, sesungguhnya orang-orang yang sombong, an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, yaitu yang tidak mau menyembahku, kata Allah, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, ini menekankan bahwa doa adalah sarana ngobrol, sarana komunikasi langsung seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada penciptanya. Nah, lalu bagaimana dalam pandangan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa doa itu adalah inti dari ibadah, yang berarti bahwa doa merupakan bagian terpenting dari semua kegiatan beribadah dalam Islam. Ya. Nah, hal ini menekankan betapa pentingnya doa sebagai kegiatan rohani bagi setiap diri yang mengaku muslim dan beriman. Jadi ingat inti daripada ibadah. Yang kedua, menurut pemikiran para ulama klasik, ini menurut kutipan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jadi seorang ulama terkenal, doa merupakan senjata seorang muslim, meskipun ini diambil dari hadis juga, yang sangat penting dalam kehidupan spiritual, dalam kehidupan kerohaniannya seorang manusia yang mengaku beriman kepada Allah. Nah, doa adalah cara seseorang menyampaikan kebutuhannya kepada Allah, cara seseorang menunjukkan hubungan pribadi kepada Allah dan sangat mendalam antara manusia dengan sang penciptanya. Itulah doa. Jadi bukan hanya sekedar tadi memohon, menyeru, terus lagi bentuk ekspresi total ketergantungan kita kepada Allah. Juga doa itu cara kita menyampaikan kebutuhan kepada Allah, cara kita untuk menunjukkan kita itu memiliki hubungan sebagai seorang hamba dan Allah sebagai Robnya. Kita sebagai yang diciptakan, Allah lah yang maha menciptakan. Nah, begitu. Lalu bagaimana menurut pandangan kontemporer atau yang kekinian? Nah, di sini misalnya Dr. Yasir Qodi ini menggambarkan ya yang namanya doa itu sebagai dialog hati dengan Allah. Nah, ini jadi dialog hati dengan Allah. Ini Dr. Yasir Qodi. Ya, saya kutip. Jadi dialog hati dengan Allah. Nah, di mana seseorang mengungkapkan apa? Harapannya. Mengungkapkan apa? Kekhawatirannya. Mengungkapkan apa? Tujuannya dalam cara yang sangat pribadi dan dalam. Maksudnya secara introspeksi, secara muhasabah yang sangat mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dialog hati dengan Allah. Nah, begitu Ibu-ibu. Ini pengertian doa. Ya. Jadi saya jelaskan dulu bagaimana Quran menjelaskan tentang doa, bagaimana pandangan hadis, bagaimana pandangan ulama terdahulu, bagaimana pandangan ulama saat ini. Itu ternyata menunjukkan bahwa yang namanya doa itu sesuatu hal yang sangat penting yang harus ada pada diri setiap orang yang beriman. Nah, karena tadi dengan doa ini kita mengungkapkan harapannya. Apa sih harapan kita kepada Allah tentang anak? Apa sih kekhawatiran kita kepada anak yang ingin Allah mencabut kekhawatiran itu dan menggantinya dengan ketenangan? Apa sih tujuan kita mendidik anak gitu kan? Curhatnya ke siapa? Biar setiap tujuan itu Allah bimbing, Allah arahkan dan tercapai sesuai dengan ridhonya Allah.
Itu doa, ada dialog hati dengan Allah. Jadi jangan sampai berdoa itu memang asal-asalan, hanya di lisan tetapi hatinya tidak memiliki harapan. Berdoa hanya di lisan tetapi tidak memiliki ketersambungan kepada yang diminta siapa? Allah. Jadi akhirnya doanya itu jadi nyakitu we kosong. Nah, itu ibu-ibu ya. Nah, lalu bagaimana menurut pandangan psikologis? Ya. Nah, dari perspektif psikologi, jadi doa bisa dilihat sebagai praktek yang memberikan kenyamanan emosional. Jadi orang yang senantiasa berdoa dengan penuh kesungguhan, dengan mencurahkan segala harapan, kekhawatiran, tujuan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, itu kan kepada Allah, maka ini akan memberikan kenyamanan emosional. Yang tadinya emosionalnya itu sedang meledak-ledak, sedang tidak karuan, tepuguh, napak, begitu ya. Nah, ketika berdoa memohon kepada Allah dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan menolongnya, itu tidak tahu kenapa secara emosional itu menjadi nyaman. Dan ini otomatis ketika emosionalnya terjadi kenyamanan, maka akan melahirkan kekuatan mental. Jadi orangnya optimis. Kenapa? Karena batinnya tenang, pikirannya tenang, maka menghasilkan mental yang kuat. Tapi sebaliknya, kalau punya masalah, curhat ya ke teman salah, curhat ke ustadz juga karagok, curhat ke suami juga dan lain sebagainya, curhat ke Allah hente digenggam, akhirnya apa yang terjadi? Stres, depresi. Betul tidak? Depresi, maka kepada siapa lagi kita harus mengadu? Kepada siapa lagi kita harus menunjukkan harapan? Kepada siapa lagi kita harus menunjukkan ekspresi total ketergantungan kita? Ilallah, kecuali kepada Allah. Nah, maka ini akan melahirkan kenyamanan emosional dan akan terjadinya kekuatan mental. Jadi lebih siap menghadapi kehidupan saat ini. Sekarang miris, Bu. Kemarin terjadi berita ya yang berada di mana? Ciamis. Seorang suami membunuh istri, dimutilasi, terus dagingnya dijual. Rencananya dijual, dasar dieun meserna oge. Ainu bade ieu daging yanti sok bayangkeun. Reuas kan? Terlepas dari apakah benar atau tidak berita tentang penyebabnya, ada yang mengklarifikasi bahwa bukan itu penyebabnya. Tetapi kan ada sesuatu hal yang menjadikan seorang pelaku itu kok bisa tega membunuh istrinya yang selama ini sudah menemaninya, sampai-sampai dagingnya mau dijual gitu, subhanallah. Kok sampai segitunya gitu. Dan yang paling mengerikan lagi komentar netizen. Di mana komentar netizen ini banyak yang mengatakan begini, apakah benar Allah memberikan ujian sesuai dengan kemampuan hambanya? Ada yang mulai ragu nih, apakah betul Allah memberikan ujian sesuai dengan kemampuan hambanya? Berarti orang yang kemarin membunuh itu karena terlilit ini dan itu ujian yang diberikan Allah melebihi lewat kemampuannya. Apakah begitu? Banyak yang mulai goyah itu. Banyak yang mulai goyah. Subhanallah. Maka sebetulnya tidak begitu konsepnya. Tidak begitu konsepnya. Dan jelas Allah itu menjadikan perintah dan larangannya itu disesuaikan dengan kapasitas manusia. Allah menyuruh sholat kepada manusia, menyuruh beribadah kepadanya, itu sudah sesuai dengan kemampuan manusia. Kenapa Allah menjadikan tangan ini ada sikutnya, ada telapak tangannya, ada apa namanya ini Bu? Siku, dan sikunya ini elastis, bukan elastis apa? Ada engselnya enak, betul tidak?
terus lagi tangan, ini bahu. Kenapa ini kaki dikasih lutut, dan lutut itu bisa digerakkan agar manusia bisa sujud kepada Allah, betul tidak? Semua telah dimudahkan oleh Allah. Lantas kenapa ada orang yang sempat berpikir, apakah Allah memberikan ujian itu betul-betul sesuai dengan batas kemampuan kita? Allah itu tidak akan pernah salah. Allah itu pasti benar, karena dia maha benar. Kan sering kan ngaji, Shadaqallahul azim, maha benar. Allah yang maha agung. Tapi kok kenapa ada yang sampai stres karena pinjol? Ada yang stres karena judi slot. Karena dia tamak terhadap kehidupan dunia dan lupa akan kematian. Nah, Allah mah sudah ngasih konsep, kalau pingin selamat ini, kalau celaka ini. Bukan hanya konsep, tetapi Allah juga telah menceritakan bagaimana kisah-kisah orang-orang terdahulu di dalam Quran tentang siapa yang selamat, tentang siapa yang celaka. Hanya saja manusianya tidak mau mencari tahu, sehingga akhirnya dia melupakan Allah dan Allah membuat dia lupa terhadap dirinya. Begitu ibu-ibu. Maka seberat apapun masalah yang sedang saat ini kita hadapi, yakinlah Allah pasti akan bantu. Siapa yang menjadikan api Nabi Ibrahim tidak membakar Nabi Ibrahim? Siapa yang telah memberikan jalan Nabi Musa dan Bani Israel untuk melewati lautan? Siapa yang telah menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan yang berhari-hari, berpuluh-puluh hari itu? Allah. Siapa yang telah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW saat dikejar dan bersembunyi di gua apa? Gua Thur. Allah. Betul tidak? Siapa yang telah melindungi ibu ketika sedang tidur? Siapa yang telah melindungi ibu saat keluar tekat tembrak, tenembrak? Allah. Betul tidak? Jadi Allah itu sudah maha baik dan gak akan pernah salah Allah mah. Betul, titik aja gitu. Dan yakinlah pasti Allah akan bantu. Allah pasti akan bantu. Jadi seberat apapun masalah yang sedang dihadapi, muntang mah ka Allah. Tapi tadi jangan sampai berdoa hanya di lisan, tetapi tidak menunjukkan harapan yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah momen introspeksi, ngahitung-hitung diri yang memungkinkan individu untuk merenungkan kehidupannya, mencari kekuatan dalam menghadapi kesulitan, dan mengekspresikan syukur atas berkah yang diterima. Ibu-ibu yang saya hormati, Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan agar orang kaya atau jadi orang punya akhlak. Punya akhlak. Kenapa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak? Karena apa? Karena kalau seseorang memiliki akhlak yang baik, ketika Allah ngasih dia kaya, dia akan baik. Dia akan gunakan hartanya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan Rasulullah mengajarkan akhlak ketika seseorang dalam kondisi sempit ekonomi, karena dia memiliki akhlak yang baik, maka dia akan sabar di dalam kesempitan itu. Betul tidak? Nah, maka dari itu, orang-orang yang menggantungkan dirinya total kepada Allah, di dalam doa-doanya, di dalam aktivitasnya, itu sudah pasti dijamin dia akan bahagia dunia dan akhirat. Bisa dipahami sampai sini? Ini pengertian pembahasan tentang doa secara keseluruhan. Belum masuk ke inti tema. Karena tadi kan fungsi doa orang tua terhadap anak kan. Nah, ini doa secara global. Pembelajaran doa secara global. Nanti kita masuk bagaimana kita ditunjukkan doa itu untuk orang yang kita sayangi, yaitu anak dan cucu serta keturunan berikutnya. Ya. Baik.
Nah, sekarang dari berbagai penjelasan yang kita lihat tadi, kita bisa memahami bahwa doa adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Satu poinnya, doa tidak hanya tentang meminta atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi lebih dari itu, doa adalah cara kita mendekatkan diri dan memperkuat hubungan kita sebagai seorang hamba kepada Rabb kita. Kita sebagai seorang makhluk kepada Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Melalui doa kita bisa menyampaikan pikiran kita lagi ngapain, lagi mikirin apa. Dengan doa kita bisa menyampaikan apa yang saat ini dirasa, yang paling dalam pikiran kita yang bikin mumet, hati kita yang bikin mumet. Dengan doa kita bisa mencurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa doa mencakup banyak aspek dalam kehidupan kita, termasuk ya keagamaan kita, kejiwaan kita, dan mental kita. Di sisi melihat secara keagamaan memang diperintahkan, terus secara kejiwaan, contohnya kayak gini, Bu. Ini ringan tidak, Bu? Ringan tidak? Kalau saya pegang seharian bagaimana? Nah, kita melepas ini, ya Allah, saya sedang berpikir berat nih ya Allah. Saya sedang memiliki luka batin yang berat ya Allah. Aku ingin melepaskannya dan aku ingin Engkau melapangkan pikiran dan hatiku ya Allah. Dilepaskan si beban ini. Jadi gimana akhirnya? Tapi kalau terus digenggam, gak mau saya ini, gak mau gini, seharian, seminggu, sebulan, setahun, maka hidupnya penuh dengan keluh kesah. Hidupnya penuh dengan kegelisahan. Kenapa? Karena dia tidak mau melepaskan dan menyerahkan serta memohonkan agar masalah itu diringankan oleh Allah dan diberikan solusi yang terbaik. Jadi sebetulnya kesusahan itu ada atau enggak ada? Kesusahan itu ada atau enggak ada? Sebetulnya kesusahan itu enggak ada. Yang ada kita aja yang menyusahkan. Gelap itu ada tidak? Gelap itu tidak ada. Yang ada karena tidak ada cahaya. Betul tidak? Kejahatan itu ada atau tidak ada? Tidak ada. Kenapa ada kejahatan? Karena tidak ada kebaikan pada dirinya, mau melakukan kebaikan. Begitu Ibu, bisa dipahami? Baik. Nah, sekarang kita masuk pentingnya doa orang tua. Doa orang tua memiliki kedudukan yang sangat penting. Nah, udah mah doa itu penting, terus lagi kita sebagai orang tua mendoakan anak itu juga sangat penting, dan ternyata ini amalan yang istimewa di dalam agama kita. Hal ini karena apa? Doa yang diucapkan oleh orang tua bagi anak-anak mereka dianggap memiliki pengaruh yang besar. Ingat Bu, doa orang tua kepada anak itu memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan dan masa depan si anak itu. Berikut adalah beberapa alasan mengapa doa orang tua sangat penting dalam ajaran Islam. Yang pertama, doa sebagai sarana perlindungan, Bu. Doa yang dipanjatkan oleh orang tua untuk anak-anak mereka itu dipercaya sebagai sarana perlindungan dari berbagai bahaya dan kesulitan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak mereka. Doa sebagai sarana perlindungan ibu-ibu untuk anak-anaknya. Karena anak-anak ibu dengan doa dari ibu bisa jadi dia bisa melewati segala kesulitan yang sedang dia hadapi. Kalau dia sekolah dengan doa ibu, dia akan diberikan
kemudahan untuk menghadapi soal-soal di sekolahnya. Kalau dia sudah berumah tangga, karena ada doa dari orang tua, dia akan diberikan kemudahan untuk untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya. Kalau dia punya persoalan tentang ekonominya, karena ada doa dari orang tua, ini menjadi sarana perlindungan untuk dia tidak terjebak kepada praktek ekonomi yang diharamkan. Nah, dalam banyak riwayat ditekankan bahwa doa orang tua memiliki kekuatan yang mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan dari anak-anak mereka. Subhanallah. Kapan terakhir kita mendoakan si buah hati yang kita cintai itu? Oh, tadi pagi didoakan cing bager, cing sukses. Apakah itu disambungkan ke Allah atau hanya tertumpu harapan kepada anak saja? Kalau kita kan ke anak, cing suksesnya Kasep, berarti kan itu kita mendoakan. Tetapi disambungkan nggak ke Allah? Ya Allah, jadikanlah ini anak kami jadi anak yang soleh ya Allah, jadi anak yang baik ya Allah. Kan begitu harusnya, betul tidak? Kalau tadi ke anak cing jadi budak solehnya, itu mah harapan. Yang ditunjukkan orang tua kepada anaknya, anjing kudu soleh, tak harapan bapak yang emak teh anjing kudu soleh. Tapi kita ke Allahnya gimana? Ya Allah, saya punya anak, jaga dia ya Allah, lindungi dia ya Allah, berikan dia kemudahan dalam setiap kesulitannya ya Allah, lindungi dia dari orang-orang yang jahat ya Allah, lindungi dia dari segala keburukan ya Allah. Nah, setelah itu kita baru simpan kepada anak, semoga Allah melindungi kamu dari segala keburukan. Begitu. Itu enak, Bu. Nanti kenapa sih kita harus doa kayak gitu? Nah, ini alasannya. Yang kedua, manfaat pintu langsung kepada Allah ini. Doa orang tua dianggap sebagai doa yang mustajab, atau doa yang memiliki peluang lebih besar untuk dikabulkan oleh Allah, Bu. Doa orang tua itu. Hal ini karena orang tua memiliki posisi istimewa dalam kehidupan anak-anak mereka, dan keikhlasan dalam doa mereka dianggap sebagai pintu langsung kepada Allah. Ya, itu, Bu. Jadi ibu teh memiliki kedudukan yang istimewa di hati anak-anaknya, maka doanya mustajab. Jangan sampai salah berdoa karena anak membuat kesal, jadi kita ngadoakeun nu macam-macam. Dasar budak bangkawarah, teu bisa diarahkeun, teu bisa diatur, hirupna ge moal jamuga, kahandap moal akaran, kaluhur moal sihungan. Naudzubillah. Jadi budak teh teu bener hidupnya. Yang ketiga, pembentukan karakter dan masa depan anak. Ini alasan kenapa kita harus mendoakan anak. Doa orang tua tidak hanya mencakup permohonan untuk keselamatan dan kesehatan anak, tetapi juga untuk keberhasilan dan kebahagiaan mereka di masa depan. Doa ini dapat membantu membentuk karakter anak dan mengarahkan mereka pada jalan yang benar sesuai dengan nilai-nilai Islam. 4 poin. 1, agar anak itu selamat. 2, sehat. 3, supaya dia berhasil. Yang keempat, supaya dia bahagia. Ternyata itu efek daripada doa orang tua. Berikutnya, selain itu juga memang kenapa kita harus berdoa untuk anak-anak, karena memang ini kewajiban moral kita sebagai orang tua. Dan ini juga sunnah Rasulullah SAW. Berarti ini menunjukkan bahwa doa itu sangat penting, karena di dalamnya ada mendidik dan membimbing anak-anak secara spiritual. Kan ketika kita minta kepada Allah, terus kita sampaikan kepada anak kita juga, itu sedang memberikan pendidikan, sedang memberikan tarbiyah, sedang memberikan arahan bahwa Tuhan yang senantiasa
diminta oleh bapak dan ibu saya itu adalah Allah. Oh, ternyata Tuhan yang selama ini dijadikan tempat bergantungnya bapak dan ibu saya itu Allah. Nah, itu secara tidak langsung kita mendidik kepada anak kita itu secara spiritual, ya, agar dia pun sama-sama menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Yang kelima, ternyata manfaat atau disebutkan alasannya gitu kan, seseorang berdoa ternyata bisa menguatkan hubungan. Doa yang terus-menerus dari orang tua kepada anak-anak mereka juga menguatkan hubungan batin antara orang tua dan anak. Nah, hal ini menciptakan suasana keharmonisan dan cinta kasih dalam keluarga yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ternyata sering kita mendoakan anak, maka kedekatan batin itu akan terasa. Dan si anak pasti akan merasakan. Anak itu kerasa, orang tua lagi rudet kerasa. Ya, anak itu akan kerasa. Setiap kali ibu mendoakan anaknya, maka jangan kaget kalau itu akan memperkuat, mempererat hubungan batin ibu ayah dengan anak-anaknya. Karena kita senantiasa memanggil namanya untuk diserahkan kepada Allah. Nah itu. Kan ibu ge hoyong beureunya lamun anak ngadoana teh leres kan? Sok cobi ibu lamun murangkali ibu ngadoana teh Allahumma firi wali daya warahmah kamarobayani sogir. Cing urang keur ngadoakeun heula kolot. Tapi bedakan ketika anak datang kepada Allah, menghadap ke arah kiblat, beres salatnya, lalu dia menengadah, ya, mengangkat tangannya dan mengatakan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di dalam hatinya, ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Ampunilah kedua orang tuaku ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangiku sewaktu aku masih kecil ya Allah. Bedakan rasanya saat anak ibu berdoa menghadap kepada Allah, mengarahkan dirinya kepada Allah, ya, dan setelah itu lisannya mengucapkan itu dan batinnya pun dia mengungkapkan harapan ampunan untuk diri dan orang tuanya serta harapan agar orang tuanya disayangi oleh Allah dengan ketulusan jiwa. Dan begitupun anak-anak ibu sama, mereka pun merindukan saat kapan? Saat ibu menghamparkan sajadahnya, bangun di tengah malam dan menyebutkan satu persatu anaknya dan mendoakan kebaikan, keselamatan, kebahagiaan untuk mereka. Itu akan memperkuat hubungan batin antara orang tua dengan anaknya. Maka jangan kaget kalau nanti anak itu tidak ibu panggil, dia akan terus datang kepada ibu. Tidak ibu telepon, dia nelepon ke ibu. Tidak ibu nunggu kangen, dia udah nurunyung datang ke rumah ibu. Kenapa? Karena ikatan batin lebih kuat daripada sinyal wifi. Betul tidak? Bismillah ya. Saya juga sama orang tua. Mungkin ibu-ibu di sini udah pada gede anaknya. Kalau saya kan masih kecil-kecil. Ya. Yang paling besar SMP, kelas 1. Kan gitu. Nah, dengan demikian doa orang tua tidak hanya berfungsi sebagai dukungan spiritual, tetapi juga sebagai elemen penting dalam pembentukan dan perlindungan anak dalam aspek duniawi dan ukhrawi. Ini menunjukkan bagaimana Islam menekankan peran penting orang tua dalam kehidupan spiritual dan umum anak-anak mereka. Bukan hanya menyekolahkan mereka, tetapi kita pun harus mendoakan mereka setiap saat. Nah, ini ayat-ayat Qur'annya, Bu. Dikatakan doa-doanya nih, doa-doanya yang menunjukkan bahwa ada ayat tentang orang tua yang memohonkan memohonkan untuk anak-anaknya kepada Allah. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.
Dan orang-orang yang berkata, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Furqan ayat ke-74. Ini doa siapa? Nabi Ibrahim. Mendoakan siapa? Pasangannya. Mendoakan siapa? Anak cucu keturunannya. Ayat ini mencakup doa untuk keturunan yang menjadi penyenang hati, mencerminkan harapan dan keinginan orang tua agar anak-anak mereka menjadi sumber kebahagiaan dan ketenangan. Masya Allah. Nih, ada lagi ayat Qur'annya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh Engkaulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Al-Baqarah 128. Lihat, ini doa. Doa siapa? Nabi Ibrahim. Sebagai siapa? Sebagai orang tua. Untuk siapa? Untuk anak cucu keturunannya. Agar apa? Agar termasuk dirinya dan cucu anak cucu keturunannya sebagai orang yang muslim, yang berserah diri kepada Allah, yang senantiasa diberikan petunjuk untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, ini ayat ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya. Siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Yang tidak hanya mendoakan diri mereka sendiri, tetapi juga generasi mereka yang akan datang. Menekankan pentingnya apa? Menjaga kesinambungan iman dan ketaatan dalam keluarga. Diteruskan kesolehan kita oleh anak kita, diteruskan oleh anaknya anak kita, diteruskan oleh anaknya, gitu Bu. Subhanallah. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa dalam Islam doa merupakan sarana penting yang digunakan oleh orang tua untuk apa? Memohon perlindungan. Untuk apa? Memohon kebaikan. Untuk apa? Memohon petunjuk bagi anak-anak mereka. Serta apa? Serta menguatkan hubungan keluarga melalui ikatan spiritual yang dianjurkan dalam agama Islam. Subhanallah. Ketika suami dan istri ingin dekat dengan Allah, maka akan mengkerucut. Karena hidup itu semakin tua akan semakin mengkerucut. Betul tidak? Kalau mengkerucutnya kepada Allah, husnul khotimah. Tapi kalau mengerucutnya kepada hal yang buruk, su'ul khotimah. Maka sok lihat, meskipun ibu-ibu di dia anu jangkung, kalau sudah ditakdirkan oleh Allah usianya panjang, terus masuk ke usia suyuh, sudah tua, itu tiba-tiba sok ngapondokan. Sok ngapondokan. Betul tidak? Ya, kalau sudah sepuh ngapondokan, ngapondokan. Sok ibu-ibu yang sudah usianya 70 tahun di sini. Kerasa tetes mondokan. Mondokan fisikna. Ya,
Kalau tidak ada yang mendoakan, rugi. Kalau kita tidak mempersiapkan, rugi. Sedangkan kehidupan akhirat itu jauh lebih panjang dibanding dengan kehidupan di dunia ini. Ini baru 40 menit saya berbicara, Bu. Teruskan? Teruskan ya. Nah, doa orang tua adalah mustajab tadi disebutkan. Ya, doa orang tua adalah mustajab. Tadi saya sudah jelaskan, dan ternyata doa itu pengaruh kepada anak, ya. Ini Rasulullah juga pernah mendoakan, ya. Terus perlindungan melalui doa, ya. Pernah Rasulullah juga mencontohkan bagaimana doa bisa menjadi perlindungan untuk anak-anaknya. Ya, terus lagi pentingnya mendoakan kebaikan. Penting, Bu, mendoakan kebaikan. Ya. Nah, intinya gini. Oke, kita masuk kepada manfaat doa orang tua. Manfaat. Kalau tadi alasannya kenapa, nah sekarang manfaat doa orang tua. Ini ada 3, sebetulnya banyak. Yang pertama untuk proteksi dan perlindungan. Yang kedua pengaruh spiritual, dan yang ketiga kesehatan, kesuksesan tadi. Ya, ini manfaatnya. Diperjelas lagi oleh saya. Doa yang dipanjatkan oleh orang tua untuk anak-anak mereka memiliki peran signifikan sebagai bentuk perlindungan. Dalam Islam dipercayai bahwa doa orang tua bisa membentengi anak dari berbagai pengaruh buruk dan kesulitan yang mungkin mereka hadapi dalam kehidupan. Ini manfaatnya. Ya. Maka ketika kita jadi anak, terus ada banyak menimpa keburukan dan kesulitan, datangi orang tuanya, minta ridhonya. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, doa orang tua dianggap sebagai mustajab atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi sarana kuat untuk memohon perlindungan Allah atas anak-anak mereka. Doa ini dapat mencakup permohonan untuk apa? Keselamatan fisiknya dari apa? Dari penyakit, wabah atau bahaya lainnya, serta perlindungan psikologis, mentalnya dari pengaruh negatif dan godaan. Jadi kita pun, si anak itu bukan hanya selamat fisiknya, tetapi diberikan keselamatan, perlindungan mentalnya. Mentalnya. Banyak kan sekarang yang mentalnya rusak karena terlilit ini dan itu. Maka kita sebagai orang tua, ya Allah, lebih dalam lagi memohonkan kepada Allah agar anak-anak yang sekarang ibu dan suaminya rawat, mereka pun diberikan perlindungan, bukan hanya yang bersifat lahir, tetapi yang bersifat batinnya, mentalnya. Sehingga ini mereka memiliki mental yang kuat, bukan mental yang lembek. Mereka siap menghadapi kehidupan. Maka ajarkan kepada anak-anaknya, nah, kenapa kamu sekolah? Dan kenapa di sekolah senantiasa ada ujian? Dan kenapa ujian itu bervariatif? Ada yang mudah dan ada yang susah. Ini adalah latihan kamu, nah, ketika engkau menghadapi soal yang mudah, maka jangan lupa engkau mengatakan, ya Allah, terima kasih. Engkau telah memudahkan aku untuk memahami soal ini, untuk menjawab soal ini. Dan ketika kau menghadapi soal yang sulit, maka ini menjadi salah satu sarana untuk engkau memohon kepada Allah. Ya Allah, soal ini sulit, saya belum memahami, saya belum bisa menjawabnya. Mudahkanlah saya di kemudian hari untuk bisa menjawab soal-soal ini, ya Allah. Ajarkan kepada anaknya hal yang demikian. Karena banyak di antara kita, bahkan kita sendiri menjadi pelaku. Saat diberikan soal yang sulit, kita menggerutu. Saat diberikan soal yang sulit, kita mengeluh. Saat diberikan soal yang sulit, menyalahkan gurunya. Ima guru teh kok kenapa ya soalnya belum diajarkan ini, gitu kan. Dan lain sebagainya. Ajarkan kepada anak,
ya soal sulit, maka ini menjadi salah satu sarana untuk memohon kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kesempatan untuk hamba memperbaiki di hari kemudian jika Engkau memberikan usia kepada hamba. Tanamkan mental itu kepada anak-anaknya sehingga ketika dia beres sekolah SD, siap menghadapi kehidupan di SMP, beres sekolah SMP di SMA-nya, di mahasiswanya, bahkan ketika dalam kehidupan dia bermasyarakat, kehidupan dia berkeluarga, karena dia sudah diajarkan bagaimana menyikapi soal yang mudah, bagaimana menyikapi soal yang sulit, dia hanya satu, tertuju kepada memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau anak kesulitan dalam mengisi soal tuh, oh dasar kamu mah nggak ngapalin. Makanya kata ibu, malamnya kalau besok mau ujian jangan banyak main. Makanya gitu. Itu ngajarin ke anak menyalahkan. Akhirnya dia menyalahkan ketika soalnya sulit. Ini mah gurunya belum nerangin ini, sudah soalnya ini. Ih nggak ada ini. Pokoknya mah jadi nyalahkan. Begitu ibu-ibu ya, bisa dipahami? Insya Allah. Pengaruh spiritual juga ini manfaatnya. Doa orang tua juga sangat berpengaruh tadi ya, dalam pembentukan karakter dan spiritualitas seorang anak. Melalui doa orang tua tidak hanya memohon keselamatan dan keberkahan bagi anak-anak mereka, tetapi juga memohon agar mereka tumbuh menjadi individu yang memiliki nilai-nilai moral dan spiritual yang kuat. Ketika mereka diberikan jabatan, dia tidak korupsi. Ketika dia diberikan kedudukan sebagai seorang suami, dia menjadi penyayang, tidak membandingkan antara ibu dengan istrinya. Karena bagi seorang laki-laki ketika dia sudah punya istri, tidak bisa membandingkan mana yang harus lebih diprioritaskan antara ibu dengan istrinya, karena keduanya adalah manusia yang istimewa di hati laki-laki. Begitu. Bisa dipahami, Bu? Nah, hingga akhirnya dia menjadi seseorang yang memiliki nilai moral dan spiritual yang kuat. Doa ini bisa membantu menanamkan kualitas seperti apa? Kesabaran, kejujuran, dan empati dalam diri anak, serta memperkuat kecintaan mereka kepada agama dan nilai-nilai Islami. Oh, ternyata iya ya, mamah suka ngaji, bapak suka ngaji, mamah bapak suka sholat. Ternyata akhlaknya dia senantiasa baik sama anaknya, mendoakan sama anak-anaknya. Saya jadi penasaran, pingin lebih mendalami lagi agama yang terus diamalkan oleh ayah dan ibu saya. Oh banyak, Bu, sekarang fenomena anak-anak yang dia tidak mau beragama. Kenapa? Karena dia melihat praktek ayah dan ibuna ngaku Islam padahal jauh dinu ajaran Islam. Geus kitu mah mending teu boga agama, kata si anak itu. Itu di luar sana kayak gitu. Kenapa? Karena dia melihat figur orang tuanya KTP Islam tapi jauh dari nilai Islam. Ngaku Islam tetapi menjadikan anaknya itu bulian terus. Ketika di luar anaknya dibully, dia tidak menerima, tetapi dia pelaku pembuli yang sebenarnya di rumah tangga. Anaknya salah sedikit, dasar nggak bisa dilihat mah, nggak bisa lihat. Anaknya salah sedikit, udah kamu mah diam aja, nggak guna. Pan pembulian, betul tidak? Tapi ketika anaknya di luar ada yang marahin, di luar anak nainu neke, dia yang paling marah paling besar. Padahal di rumah dia melupakan pelaku pembulian yang sebenarnya. Anaknya salah sedikit, makanya lihat-lihat. Anaknya cuci piring nggak baik, nggak benar. Tuh, kamu mah kalau nyuci piring nggak enak nih. Tuh lihat tuh, bau tuh, masih bau. Dibully anak itu. Maka harus perbanyak istighfar wahai orang tua. Karena ini saya bicaranya ke orang tua. Kalau ke anak beda lagi nanti. Baik. Kesehatan dan kesuksesan, ya. Ini tadi doa orang tua memiliki pengaruh penting terhadap kesehatan fisik, pendidikan dan kesuksesan hidup anak-anak. Orang tua kerap mendoakan kesehatan anak-anak mereka, meminta kesuksesan dalam studi dan karirnya, serta apa? Memohon kemudahan dalam belajar dan ujian. Selain itu, doa juga melibatkan permintaan keberhasilan dalam menjalani hubungan dan mencapai tujuan hidup yang bermakna. Nah, intinya secara keseluruhan,
Doa orang tua merupakan komponen penting yang menunjang berbagai aspek kehidupan anak, mulai dari apa? Perlindungan, terus lagi pembentukan karakter, hingga dukungan dalam kesehatan dan pencapaian kesuksesan. Dalam Islam, doa ini dianggap sebagai hadiah berharga yang dapat orang tua berikan kepada anak-anak mereka yang terus-menerus mempengaruhi mereka sepanjang hidup. Itulah hadiah terbaik dari para ibu dan para ayah kepada anak-anaknya adalah doa yang terpanjat penuh dengan ketulusan kepada Allah untuk anak-anak. Itu hadiah yang terbaik. Nah, lalu bagaimana nih terakhir nih etika dan cara berdoa? Ketulusan dalam doa, waktu dan tempat berdoa yang dianjurkan, terus konten doanya seperti apa? Ya, banyak sekali kontennya tadi seperti Robbana hablana bin azwajina. Tapi Ustadz, saya pingin yang khusus, tapi boleh silakan. Ya, selama itu doa yang baik itu boleh rumusnya. Ya, nih ketulusan dalam doa. Ketulusan dan keikhlasan, ingat, adalah aspek penting dalam doa orang tua untuk anak-anaknya. Tulus karena hadir dari rasa cinta, sayang kepada anaknya. Ikhlas, murni, semata-mata ini dilakukan karena Allah, bukan karena apa-apa. Itu. Dalam Islam, doa yang dipanjatkan dengan tulus dan niat bersih memiliki peluang lebih besar untuk dikabulkan oleh Allah. Orang tua dianjurkan untuk apa? Untuk berdoa dengan kesadaran penuh, fokus pada kebaikan yang diminta bagi anak-anak mereka tanpa pamrih selain keridhaan Allah dan kebahagiaan anak. Apa tanpa pamrih Ustadz? Terus anak tuh berhasil, maneh berhasil teh kudu ingetnya. Eta teh mamah tak tiap puting ngadoakeun maneh. Tiap sholat ngadoakeun maneh. Enak maneh berhasil. Kade ulah poho kana doa kolot. Ulah gitu. Makanya tulus dan ikhlas. Melaksanakan doa bukan karena supaya si anak itu berhasil, terus kurang bisa dipentaan, sanes. Tulus dan ikhlas dilakukan karena Allah. Kan sok aya sepuh nu kitu teh. Ya, mana bisa jadi tidak lain karena mana jago. Ayah doa ti mama ti bapak. Meskipun benar tidak pantas diucapkan oleh orang tua. Biarkan anaknya sadar, saya bisa berhasil, saya bisa sehat, saya bisa bahagia, saya bisa dipermudah urusan. Saya sadari ada doa dari mama dan bapak yang setiap saat beres sholat dia mencurahkan kepada Allah. Begitu itu kesadaran anak. Kita juga harus sadar bahwa kita bisa hidup saat ini ada doa orang tua. Tetapi kalau kita jadi orang tua, ulah sekali-kali ngungkit ujang neng, mana bisa berhasil deh kade. Diparaban ku emak, disakolakeun ku bapak, didoakeun ku mama jeung bapak, ulah poho kakolot. Keun eta mah bagian ustad nu nyarios kitu. Dan bagian ibu kumaha lamun orang tuana ustad kene orang tua ustad nu lain itu nyariosna. Itunya supaya ngajaga kana keikhlasan. Skrik deh Bu, tuh tos 53 menitnya. Waktu dan tempat berdoa yang dianjurkan. Salah satu waktu yang dianjurkan adalah di sepertiga malam terakhir. Saat Allah turun ke langit dunia dan lebih dekat dengan hambanya. Jangan dipikirkan oleh otak, oh Allah turun ke langit dunia, ulah. Sanes eta maksudna tose, ima makna kiasan. Artinya sangat dekat. Ya, di sini waktu lain yang dianjurkan adalah saat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, saat antara azan dan iqomah. Terus setelah sholat fardu, saat berbuka puasa. Dan saat hujan turun. Ngadoa. Ustaz abi teh tos ngadoa tapi tak acan wae nya tenang atuh. Gitu ya. Karena kan tadi selain kita itu punya harapan menyeru kepada Allah, doa itu yang akan menjadi sarana kita untuk lebih dekat lagi dengan Allah. Dan Allah pasti akan memberikan di waktu dan tempat yang tepat.
bukan menurut keinginan kita, tetapi menurut kehendaknya. Kalau tempatnya bisa di masjid, ya. Kalau nanti ibu umroh di Masjidil Haram, terus lagi di Masjid Nabawi, itu dianggap sebagai mustajab. Namun berdoa di rumah sambil menghadap ke arah kiblat juga merupakan pilihan yang baik. Tong sembarangan, meskipun boleh kang menghadap ke mana wae oge gitunya, tetapi usahakan seperti halnya sholat menghadap ke arah kiblat. Kalau ibu punya ruangan khusus, ada ruangan khusus untuk sholat. Tapi kalau tak aya, nya di mana weh tempatan uraos ya. Konten doanya seperti ini. Doa untuk perlindungan, misalkan, ya Allah, berikanlah keberkahan dalam studi dan karir Ya Allah, ini konten doanya Bu ya, doa untuk perlindungan nih. Ya Allah, peliharalah anak-anakku dari segala keburukan dan lindungilah mereka dengan perlindungan-Mu yang sempurna. Doa untuk kesuksesan pendidikan dan karir. Ya Allah, berikanlah keberkahan dalam studi dan karir anak-anakku. Berilah mereka kecerdasan, kesabaran, dan keuletan untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Ini doanya. Ya meskipun ini redaksinya kan yang ada di dalam hati kita, ya, keinginan kita, harapan kita kan begitu. Terus lagi doa untuk kesehatan. Ya Allah, berikanlah kesehatan yang baik kepada anak-anakku. Jauhkanlah mereka dari penyakit dan kelemahan. Kelemahan mental, kelemahan fisik kan. Terus doa untuk karakter dan spiritualitasnya. Ya Allah, bentuklah hati anak-anakku agar selalu cinta kepada kebenaran, agar selalu cinta kepada keadilan dan kebaikan, dan jadikanlah mereka termasuk hamba-hambamu yang bertakwa. Nah itu. Nah terakhir Bu, tantangan dalam berdoa ya, tantangan terus ke solusinya terakhir. Tantangan dalam berdoa. Ternyata kesibukan Bu, tantangan teh. Banyak orang tua yang memiliki jadwal yang padat sehingga mereka sulit. Ya merasa sulit untuk apa? Menemukan waktu untuk berdoa dengan tenang. Kadang pas tahajud kesiangan, pas beres sholat fardu geus aya deui acara gitu kan ya. Nah itu kan kesibukan. Jadi tersempat munajat ke Allah untuk mendoakan khusus secara pribadi, menyebut satu persatu nama anak-anaknya karena kesibukan itu tantangannya. Kedua apa? Stres. Nah, tuntutan kehidupan modern seringkali apa? Menyebabkan stres yang dapat mengurangi kemampuan untuk fokus dan berdoa dengan khusyuk. Keur ngadoa, tong beroning keur ngadoa, keur salat wae geuning nya. Padahal keur salat lagi menghadap kepada Allah dalam salatnya geus ngemutan ka ditu, ngemutan ka dieu, padahal cantang tuh Allah teh masihan waktu sajam deui ka urang gitu. Stres teh tantangan teh stres. Ya, kan orang yang terlalu mendalam meratapi masa lalu kan akan mengakibatkan kesedihan kan. Dan orang yang terlalu memikirkan masa yang akan datang, bakal kumaha eta tanya, kan itu akan menimbulkan ketakutan. Ari masalah dunia yang sudah dijamin diemutan terus, ari masalah akhirat itu kan rugi begitu. Ternyata stres, karena stres juga. Jadi akhirnya mah terfokus ngadoa teh. Terus ngadoa kieu geus ngemutan naon, ngemutan susuhun, ngemutan parabot dapur anu geus rusak dan sebagainya. Terus kurangnya motivasi ini tantangannya. Terkadang dalam rutinitas sehari-hari motivasi untuk berdoa bisa berkurang, terutama jika tidak merasakan jawaban doa secara langsung ta eta. Nah hanya ngadoa teh geus belasan hari, geus bulanan, geus tahunan asa teu dikabulkeun, akhirnya mah kurang motivasi teu ngadoa geus masrahkeun padahal mah tugas kita adalah memohon berharap kepada Allah. Ada juga nih tantangannya itu karena pengetahuan terbatas. Beberapa orang tua mungkin merasa tidak cukup tahu doa apa yang harus diucapkan, gitu kan? Terutama dalam situasi tertentu yang memerlukan doa khusus. Jadi kudu bahasa Arab we hungkul, padahal mah tidak begitu juga. Yang lebih bagus yang dituntunkan oleh Rasulullah. Tapi kalaupun misalkan redaksinya tidak pernah misalkan secara urutan sistematis dicontohkan oleh Rasulullah, tetapi oleh para ulama juga itu bisa dipakai karena itu kebaikan-kebaikan ya.
Nah, terakhir solusi praktisnya, Bu. Ini solusi praktisnya. Jadwalkan waktu doa. Seperti jadwal kegiatan lain. Tentukan waktu khusus untuk berdoa setiap hari, misalnya luangkan beberapa menit setelah sholat fardu atau sebelum tidur untuk berdoa. Wayahna banyak. Yuk sama-sama. Saya juga sama sedang belajar ini, mendoakan anak. Seperti halnya ibu mengkhususkan ngaji tiap hari Rabu di Asyahadah, maka khususkanlah jadwal untuk mendoakan anak-anaknya, untuk perlindungannya, untuk kesehatannya, untuk spiritualitasnya dan lain sebagainya. Terus memanfaatkan teknologi. Gunakan aplikasi pengingat doa atau alarm di smartphone. Waktunya berdoa, misalkan gitu. Anu laki itu kayak bisa ngadoa jadi sisirian. Sebagai pengingat untuk berdoa. Beberapa aplikasi juga menyediakan kumpulan doa yang bisa dibaca setiap hari, kan ada tuh. Ya, ada aplikasi doa harian. Karena dihafal, kalau belum hafal, ya kalau mau dihafal bagus, tapi tasnya dibaca. Ya, begitu Bu. Terus doa singkat tapi rutin. Jika waktu sangat terbatas, lakukan doa yang singkat tapi rutin. Doa yang tulus meskipun singkat seringkali lebih baik daripada doa panjang yang dilakukan tanpa konsentrasi, tanpa kekhusyuan. Singkat tapi rutin dan tulus serta ikhlas. Nah, lalu mengatasi stres dengan doa. Jadi mengatasi stres dengan doa. Jadikan doa sebagai sarana mengurangi stres, bukan sebagai beban tambahan. Berdoa dapat membantu menenangkan pikiran dan hati. Karena dengan berdoa tadi akan adanya kenyamanan, ya, kenyamanan apa Bu? Emosional, dan terbentuk kekuatan mental. Nah, terus belajar doa baru solusinya. Dengan adanya buku doa, video, atau aplikasi yang menyediakan kumpulan doa, orang tua dapat belajar doa-doa baru yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tertentu. Kan gitu tah? Manfaatkan teknologi HP Ibu. Sana scrolling di TikTok belanja keranjang kuning saja. Silakan keranjang kuningnya ini nomor etalase berapa? Silakan ibu-ibu cantik, ayo, nah gitunya. Bukan hanya itu, ya. Keranjang kuning kan? Itu paling favorit para istri gitu kan. Doa bersama keluarga. Jadikan doa sebagai kegiatan keluarga. Doa bersama anak-anak tidak hanya meningkatkan motivasi, tetapi mengajarkan mereka pentingnya doa dalam kehidupan sehari-hari. Ini cara pendidikan secara tidak langsung, mengajarkan kepada anak untuk berdoa. Nah, dengan mengatasi tantangan-tantangan ini dan menerapkan beberapa solusi praktis ini, orang tua dapat menjadikan doa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Membantu mereka dalam menjaga konsistensi dan kualitas doa yang dipanjatkan untuk anak-anak mereka. Ada nanti kisah inspirasi seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam menegakkan berdoa. Doanya ini, ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka termasuk orang yang bersyukur. Itu doa siapa? Nabi Ibrahim. Saat di mana? Saat di Baitullah, Mekah Al-Mukarramah. Terwujud nggak doanya sekarang? Bayangin Bu, zaman Nabi Ibrahim can aya pesawat, tapi ayeuna jalmi atos berbondong-bondong kan itu, ayeuna bade haji, betul tidak? Nabi Ibrahim punya harapan agar nanti di sini itu adanya buah-buahan, tempat beribadah dan lain sebagainya. Terwujud kan? Jadi jangan sampai putus harapan. Nah, dari doa ini Allah memenuhi permohonan Nabi Ibrahim. Ziarah haji yang dilakukan umat muslim dari seluruh dunia ke Ka'bah yang berada di dekat tempat tersebut adalah salah satu manifestasi dari keberkahan yang Allah berikan sebagai respons atas doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, kisah-kisah ini baik dari zaman modern maupun dari sejarah Islam menunjukkan bahwa doa orang tua memiliki kekuatan yang besar dan bisa sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan dan keberhasilan anak-anak mereka. Kisah-kisah ini menginspirasi kita semua
untuk tidak meremehkan kekuatan doa dalam mendidik dan membimbing anak-anak kita. Ini daftar pustakanya ya, dari Al-Qur'an, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dari Zadul Ma'ad ya, terus lagi Muslim, Sahih Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud ya, terus lagi Qodi, dan artikel tentang manfaat psikologis doa serta kisah inspiratif orang tua. Mungkin itu saja ibu-ibu yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas ya, 1 jam 5 menit 30 detik saya berbicara. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tidak ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, terima kasih karena tadi saya sudah nyusun secara detail. Ya. Sehat-sehat selalu Ibu ya. Bersabar terus mengurus rumah tangganya dengan segala macam ujian dan cobaan yang telah Allah berikan. Pasti Allah akan bantu Ibu semua. Pasti Allah akan nolong Ibu semua. Gak usah stres, gak usah depresi, ngurus anak, ngurus rumah, terus ngurus suami dan sebagainya. Itu amal-amal soleh Ibu. Ingat, setiap perjuangan Ibu mengurus rumah tangga, Allah akan memberikan apresiasi. Lakukan dengan tulus, lakukan dengan ikhlas, semata-mata karena Allah. Insya Allah. Rasa lelah Ibu, capek Ibu di dalam mengurus rumah tangga, ya, melayani suami, mendidik anak-anaknya, pasti Allah akan mengapresiasinya dengan buah-buah keimanan dan ketakwaan yang akan memasukkan Ibu ke dalam surganya Allah. Tetap semangat menjadi seorang ibu yang baik, tetap semangat untuk menjadi istri yang soleha, dan tetap semangat untuk menjadi seorang hamba yang senantiasa mengabdi total hanya kepadanya. Saya Roni Rodiana pamit undur. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa berjumpa kembali. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selagi terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma jannibna minhu nasina wa 'alimna minhu